Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fungsi dan rangkaian konektor dari tugas elektronika dasar. Nah, di sini ada anggota kelompok, yaitu ada Naomi dari kelas IF21D, ada Romlah dari kelas IF21A, ada saya, Salsa, dari IF21B, dan ada Zahra dari IF21A. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Baik, di sini ada pengertian konektor. Konektor merupakan alat penghubung antara perangkat-perangkat jaringan ke kabel fiber optik sehingga transmisi data-data dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya konektor kabel-kabel jaringan tidak dapat terhubung dengan network adapter atau NIC. Saat ini ada banyak jenis konektor dengan nama-nama yang berbeda yang digunakan untuk berbagai tujuan. Konektor termasuk yang bisa kita temui seperti koneksi BNC, USB, dan koaksial dapat dipasang di PCB untuk menghubungkan dua rangkai PCB. Selanjutnya ada fungsi konektor dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konektor berfungsi untuk menjaga transmitter atau receiver atau mengirim dan menerima sinyal informasi dengan baik tanpa gangguan atau masalah. Yang kedua, menghubungkan satu perangkat elektronik dengan perangkat lainnya, memungkinkan kedua bekerja sama. Yang ketiga, ada beberapa jenis konektor kabel listrik memiliki fungsi masing-masing dengan fungsi khususnya. Selanjutnya ada beberapa jenis konektor. Yang pertama ada konektor BNC, kedua konektor RG, yang ketiga ada konektor FC, keempat konektor SC, kelima ada konektor listrik, keenam konektor paralel, ketujuh ada konektor ST, kedelapan ada konektor SMA, kesembilan ada konektor pada koaksial, kesepuluh ada konektor LC, 11 konektor konik, 12 ada konektor USB. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Sal nggak ada suara. BNC. Yang pertama adalah konektor BNC, yaitu atau nama lainnya yaitu Bayonet Nail Concealment. Konektor yang sangat umum adalah jenis RF konektor, digunakan untuk terminating koaksial kabel, biasanya digunakan dalam kabel koaksial untuk televisi, radio, komputer pada topologi tertentu. Konektor BNC merupakan alternatif dari konektor RCA komposit jika digunakan untuk video pada perangkat video komersial. Konektor BNC digunakan untuk koneksi sinyal seperti analog dan digital interface, serial sinyal video, dua video amatir antena, ketiga penerbangan elektronik atau avionik, dan keempat peralatan uji. Konektor RG atau register jack adalah standar konektor yang digunakan dalam sistem telekomunikasi. Konektor RG umumnya dikenal dalam konteks kabel jaringan Ethernet. Konektor RG adalah standar fisik jaringan, baik konstruksi dan wiring jack, pola untuk menghubungkan telekomunikasi data. Perangkat pendukung jaringan komputer ini berfungsi untuk menghubungkan kabel UTP ke dalam komputer melalui port RG
yang dihubungkan dalam NIC. Kabel konektor RJ ini banyak jenis tipenya, namun untuk jenis kabel standar yang dipakai di daerah Amerika adalah jenis Type RJ11, RJ14, RJ45, dan setiap konektor harus disesuaikan dengan tipe NIC dan tipe kabelnya masing-masing. Yang ketiga ada konektor FC atau fiber connector. Konektor jenis ini digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem berat ulir dengan posisi sehingga jika dipasangkan dengan perangkat lain, akurasinya tidak akan mudah berubah. Selain itu, kabel ini mempunyai akurasi yang sangat tinggi jika dihubungkan dengan kelebihan stabilitas mekanis. Penggunaan skrup pengunci memberikan kestabilan mekanis pada konektor. Ketahanan terhadap getaran cocok untuk aplikasi yang mungkin mengalami getaran atau goncangan. Ada beberapa variasi konektor FC seperti PC dan APC yang masing-masing memiliki jenis polesan yang berbeda untuk mencapai efisiensi pemantulan cahaya yang diinginkan. Selanjutnya dibacakan oleh Naomi. Yang keempat ada konektor SC. Ada nggak suara? SC atau subscriber connector. Konektor ini digunakan untuk kabel single mode. Ada dua variasi utama dari konektor SC, yaitu SC atau PC atau Police Connector dan SC atau EPC atau Angle Physical Contact. SC atau PC ini memiliki polesan yang umum digunakan, sedangkan SC atau APC memiliki polesan sudut yang membantu mengurangi pemantulan cahaya kembali. Kelebihan dari konektor ini adalah kemudahan dalam pemasangannya yang cepat dan andal. Desain konektor SC memastikan kestabilan mekanis yang baik dan ketahanan terhadap goncangan dan getaran. Yang kelima ada konektor listrik. Konektor listrik merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik antara dua atau lebih perangkat elektronik. Konektor listrik umum ada contohnya yaitu saklar dan stop kontak, digunakan untuk menghubungkan peralatan listrik ke sumber listrik lainnya. Yang kedua ada USB atau Universal Serial Bus. Ada Type A, Type B, micro USB, dan USB-C itu digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik seperti komputer, printer, ponsel, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Digunakan untuk mentransfer data audio dan video berkualitas tinggi antara perangkat seperti komputer, TV, dan konsol game. Yang keempat ada VGA atau Video Graphic Array. Di sini digunakan untuk menghubungkan komputer atau laptop ke monitor dan proyektor. Yang kelima ada power connector dan yang keenam ada Molex connector. Lalu yang keenam ada konektor paralel. Konektor paralel atau dalam bahasa Indonesia mengacu pada konektor yang memiliki jenis kelamin, di mana kedua ujungnya memiliki desain atau konfigurasi yang serupa sehingga dapat saling terhubung. Konektor ini memungkinkan penghubungan dua perangkat atau kabel yang memiliki jenis kelamin sesuai. Contoh umum dari konektor paralel gender adalah kabel atau adaptor dengan dua ujung steker yang serupa sehingga keduanya dapat saling terhubung. Pada konteks ini, paralel merujuk pada kesamaan jenis kelamin antar kedua ujung konektor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Romlah. Yang ketujuh ada konektor ST, yaitu konektor ini mirip dengan konektor BNC yang bentuknya seperti bayonet terkunci. Konektor ST sangat umum digunakan untuk kabel fiber yang single ataupun multimode ataupun
untuk kabel multimode maupun single mode. Sangat mudah digunakan, baik dipasang maupun dicabut. Yang kedelapan ada konektor SMA. Konektor ini merupakan pendahuluan dari konektor ST, yang sama-sama menggunakan penutup dan pelindung. Namun dengan perkembangan konektor ST, maka konektor ST ini sudah tidak berkembang lagi penggunaannya. Yang kesembilan ada konektor koasil, yaitu adalah jenis kabel yang memiliki dua produk inti dalam lapisan penutup yang melingkari satu sama lain. Di ujung kabel koaksial terdapat konektor yang digunakan untuk penghubungan ke perangkat lain atau ke sumber daya lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Yang ke-10 ada konektor LC, yaitu konektor yang digunakan untuk penyebaran dengan kepadatan tinggi, di mana beberapa serat berhenti di dalam ruang tertutup. Konektor faktor bentuk kecil konektor LC menggunakan ferrule 1.25 mm dengan mekanisme tag penahan yang serupa dengan konektor telepon atau RJ45. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Selanjutnya ada konektor bikonik, jenis konektor yang pertama kali muncul untuk konektor optik dan untuk penggunaan yang sangat jarang sekali sekarang. Tetap masih ada yang masih menggunakannya untuk menghubungkan perangkat yang ada di server-server dan data center dengan perangkat versi lama. Jenis konektor PET Cord Fiber Optic. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naomi. Yang ke-12, di sini ada konektor USB, konektor universal yang dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat. Konektor ini berfungsi untuk menghubungkan antara lain komputer, printer, dan ponsel. Konektor USB memiliki dua jenis, yaitu Type A dan Type B. Konektor Type A adalah konektor yang sering digunakan di komputer, sedangkan konektor Type B adalah konektor yang sering digunakan di perangkat lain. Slide kesimpulan akan dibacakan oleh Romlah. Kesimpulan, memilih rangkaian yang tepat melibatkan pertimbangan berbagai faktor, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik khusus dari aplikasi atau proyek tertentu, dan penting untuk mempertimbangkan spesifikasi teknis, lingkungan operasional, dan kebutuhan aplikasi secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.